Yang telak juga dari sindiran Sahroni adalah soal saran agar Pak Jokowi menyerahkan urusan politik ke anak dan menantu. Memangnya Gibran bisa berdiri sendiri tanpa bapaknya? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Jika menengok ke belakang, ada pernyataan Jokowi yang paling menarik untuk diingat saat ini ya. Diucapkan pada bulan Mei tahun 2019, setelah hasil quick count menunjukkan kemenangan Jokowi terhadap Prabowo. Belum resmi menang dari KPU, tapi sudah optimis menang gitu ya. Nah, Pak Jokowi waktu itu menyatakan bahwa 5 tahun ke depan beliau sudah tidak ada beban lagi. Sudah tidak ada beban katanya. Tapi kalau dilihat saat ini, di antara para mantan presiden, nggak ada yang menanggung beban seberat Pak Jokowi. Ya nggak sih? Beban itu datang, pertama, akibat ambisinya sendiri, yakni menginginkan anaknya langsung menduduki jabatan tertinggi jadi wakil presiden. Memang akhirnya kesampaian jadi wakil presiden. Tapi bukannya jadi wapres yang dikenal sebagai orang yang berprestasi, wakilnya anak muda gitu loh. Tapi malah kerap jadi bulan-bulanan hujatan, olok-olokan, dan cemoohan publik. Dari para netizen hingga para jenderal. Banyak orang dan tokoh yang menganggap Gibran tidak berkualitas sebagai wakil presiden. Yang bilang Gibran wapres terbaik hanya satu partai yang gak lolos Senayan. Kan gitu. Ini kan jadi beban berat buat Jokowi dan keluarga. Lalu ada yang disebut banyak orang sebagai cawe-cawe Jokowi di pemerintahan sekarang. Misalnya, menteri-menteri atau pejabat yang disebut merupakan orangnya Jokowi, yang secara terang-terangan berkunjung ke rumah Jokowi di Solo, menyebut Pak Jokowi sebagai bos. Apakah ini sebuah prestasi yang bisa dibanggakan? Ini juga malah jadi beban, karena dari sini muncul istilah matahari kembar, yang membebani hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Akhirnya, Pak Prabowo sendiri nggak tahan juga buat membantah soal matahari kembar ini kan. Jadi beban lagi. Belum lagi soal Fufu Fafa, isu ijazah palsu, batal masuk Golkar, soal pagar laut. Lalu sekarang ada soal tambang di Raja Ampat, soal rebutan pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, dan tentu saja soal pemakzulan Gibran. Beban itu makin kesini makin banyak. Soal masuk partai politik juga bisa jadi beban loh buat Pak Jokowi. Belum juga beneran masuk PSI, sudah ada persepsi negatif dari publik dan pengamat. Bahwa jika Pak Jokowi jadi ketua umum PSI, itu kan kesannya kayak orang serakah atau rakus kekuasaan banget. Karena seakan merebut kursi ketua umum dari anaknya sendiri. Nah kan, beban lagi. Orang kalau udah pensiun itu kan santai gitu ya. Ini ada aja masalahnya, enggak selesai-selesai. Makin kesini makin kelihatan bahwa masa pemerintahan Presiden Jokowi dulu itu ternyata banyak boroknya. Banyak aib yang baru terbongkar sekarang di era Presiden Prabowo. Belum lagi hubungan antara Pak Jokowi dengan para tokoh elit partai politik ya. Harusnya kan sebagai bapak dari wakil presiden, mestinya pamor Pak Jokowi itu makin tinggi gitu ya, dibanding dengan para elit politik lain atau para mantan presiden lainnya. Nah, ini malah kebalikan. Kita melihat Bu Mega dan Pak SBY, beliau-beliau itu nggak selalu masuk berita. Masuk berita juga bukan karena masalah besar. Anak-anaknya pun punya jabatan, punya pekerjaan, dan punya prestasi sendiri. Mbak Puan dan Mas AHY ya. Jelas jauh bedanya dan kualitasnya ketika dibandingkan dengan anak Jokowi. Yang walaupun menjabat sebagai wakil presiden, tapi ketahuan sama para netizen, diduga membayar likes agar videonya terlihat baik di YouTube. Sementara hubungan Pak Jokowi dengan para elit politik lain itu kan kabarnya memang nggak baik. Dikaitkan dengan pengakuan Pak Jokowi juga dulu bahwa beliau tahu data parpol dari intelijen. Sehingga sepertinya dukungan yang diperoleh Pak Jokowi dulu itu mengandung unsur keterpaksaan. Sehingga tidak mengandung loyalitas yang sejati ya.
Loyalitas di politik itu kan lebih kepada kesamaan kepentingan, ya, kesamaan kepentingan. Sehingga ada perkongsian secara sukarela di antara partai-partai maupun para elit politiknya. Ketika ada unsur paksaan atau ancaman, ya jangan harap orang akan terus mau nurut sampai akhir zaman ya. Makanya sekarang ini kita hampir nggak mendengar adanya dukungan dari partai politik terhadap masalah-masalah yang dikaitkan atau yang menimpa Pak Jokowi. Artinya bisa jadi dulu itu mereka semua memang mendukung Jokowi karena terpaksa saja, ya nggak sih? Dan sekarang mereka sepertinya sudah males ya mendukung Jokowi. Siapa juga yang mau ketimpa banyak masalah, ya kan? Bahkan saya baca di berita baru-baru ini, malah ada sindiran telak ke Pak Jokowi yang disuarakan oleh elit Partai Nasdem. Nasdem ini kan bukan partai kecil ya, masuk 5 besar di hasil pemilu 2024 dan sekarang menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah. Elit Nasdem memberikan komentar ketika Pak Jokowi bilang bahwa beliau di PSI aja ketimbang masuk partai P3. Kemudian ada komentar dari Ahmad Sahroni ya, yang juga anggota DPR RI dari fraksi Nasdem. Katanya, kalau Pak Jokowi mau ke partai manapun, boleh kok. Tapi dia menyarankan agar Pak Jokowi mencontoh Pak SBY yang hidup tenang dan menikmati hidup setelah tidak lagi jadi presiden. Pak Jokowi juga disarankan untuk menyerahkan urusan politik kepada anak dan menantunya saja. Kata-kata Sahroni ini sangat telak ya menyindir Pak Jokowi yang terlihat selalu sibuk dan banyak masalah sekarang ini. Diminta meniru Pak SBY. Yang mana memang benar adanya ya. Pak SBY kan sejak pensiun jadi presiden memang nggak pernah macem-macem. Apalagi sampai bikin gaduh. Beliau memang masih kemana-mana, jadi pembicara di berbagai forum. Selain itu ya ngurusin hobi aja kan. Nggak heboh kayak Pak Jokowi. Bedanya, Pak SBY itu memang sudah punya partai politik yang cukup besar. Jadi namanya itu tetap eksis di dunia politik. Nggak perlu cari perhatian alias caper ya. Yang telak juga dari sindiran Sahroni adalah soal saran agar Pak Jokowi menyerahkan urusan politik ke anak dan menantu. Memangnya Gibran bisa berdiri sendiri tanpa bapaknya? Sama Pak Prabowo aja sudah jelas Gibran nggak berkutik ya. Oleh Pak Prabowo, Gibran dihadapkan dengan Pak Tri Sutrisno, tokoh senior yang menyuarakan pemakzulan Gibran. Dan Ibu Mega yang dikhianati oleh Gibran dulu ya. Gimana Gibran nggak ciut itu ya? Saya kira kalau melihat secara simbol, maka Pak Prabowo seakan menyampaikan ancaman pada Gibran ya. Memperlihatkan bahwa beliau berteman dengan para tokoh yang nggak suka sama Gibran sebagai wapres. Jadi jangan macem-macem. Ini analisa saya aja ya. Nah, setelah elit Nasdem menyuarakan sindiran telak pada Jokowi yang dikaitkan dengan Pak SBY, minta agar Pak Jokowi meniru Pak SBY yang santai saja setelah jadi mantan presiden. Kok ya kebetulan 2 hari kemudian Pak Prabowo memamerkan kedekatannya dengan Pak SBY dalam acara peresmian kampus di Universitas Pertahanan atau UNHAN. Pak SBY itu turut hadir karena memang Pak SBY yang dulu mendirikan Universitas Pertahanan itu ya. Jadi Pak Prabowo dalam pidatonya banyak memuji Pak SBY, memuji visi Pak SBY yang jauh ke depan. Juga meminta para mahasiswa UNHAN agar mencontoh Pak SBY, jangan macem-macem katanya. Itu seruan ke para mahasiswa aja atau sekalian ke mantan presiden lain ya Pak? Kok kayaknya memperingatkan mantan presiden lain agar nggak macem-macem dan meniru Pak SBY? Kok mirip sama pernyataan elit Nasdem tadi ya? Ingat ya, dalam politik itu tidak ada istilah kebetulan. Karena besoknya Pak Prabowo memberikan sambutan dalam sebuah acara konferensi infrastruktur internasional. Ini itu acaranya Menko AHY ya. Di mana dalam pidatonya Pak Prabowo melontarkan pujian ke Menteri AHY bahwa Pak Prabowo itu katanya nggak salah pilih AHY jadi Menko bidang infrastruktur
Katanya Pak Prabowo itu jarang ngasih petunjuk ke Menko AHY, nggak perlu panjang lebar untuk menjelaskan ke Menko AHY. Namun, Menteri AHY bisa menangkap maksudnya. Dengan kata lain, Pak Prabowo itu memuji kepintaran Menteri AHY dong ya. Kemarin memuji Pak SBY, besoknya memuji AHY. Kapan dong Pak Prabowo memuji anaknya Pak Jokowi? Dari rentetan peristiwa ini saya jadi curiga ya. Jangan-jangan memang ada restu dari Pak Prabowo di balik sindiran telak elit Nasdem itu ya. Saya kira pihak Nasdem juga nggak akan berani mengeluarkan sindiran semacam itu jika tidak ada sinyal ACC dari Pak Prabowo. Ya nggak sih? Kita tahu bahwa Pak Prabowo memang nggak suka ada kegaduhan ya. Yang kerap bikin gaduh selama ini kan memang masalah-masalah yang kok kebetulan terkait dengan Pak Jokowi. Kebetulannya dalam tanda petik ya. Jadi apakah selanjutnya Pak Prabowo akan memperlihatkan terus kedekatan dengan Pak SBY yang pada akhirnya akan memperlihatkan renggangnya hubungan beliau dengan Pak Jokowi? Sekarang ini kan kayaknya Pak Prabowo itu demen ya, suka memakai bahasa simbol gitu ya. Beliau dulu belajar banyak dari Pak Jokowi dan sekarang dipraktekkan terhadap Pak Jokowi sendiri. Begitulah politik. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.